Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk beribadah. Mari kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa menaikkan puji-pujian. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di dalam hati Tuhan, dan ampunilah juga segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Pimpin satu persatu dari kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Amin ya, Allah kita itu Allah yang besar, Dia juga Allah yang kuat, Dia juga Allah yang perkasa. Maka dari itu, Dia juga sangat mengasihi kita. Kemarin kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Di tangan Tuhan itu ada
Tanda paku itu tanda cintanya Tuhan kepada kita. Dia menebus dosa kita di atas kayu salibnya. Seperti pujian tanda paku di kaki dan tangan. Ayo adik-adik, mari kita angkat pujian tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Bahagia orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Mari kita angkat pujiannya sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Bahagia orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Sekarang Cici mau kasih pengumuman. Yang pertama, setiap hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu, jam 1 siang. Bagi adik-adik yang sedang sakit, adik-adik bisa ikut ibadah melalui online via Zoom. Nanti linknya bakal dikasih Cici Koko Gereja lewat grup SMGKI Ampera. Bagi adik-adik yang sehat bisa datang ke gereja. Dan bagi adik-adik yang baru pertama kali dibolehkan ke gereja, adik-adik harus membawa surat izin orang tua ya, agar adik-adik bisa beribadah bersama-sama dengan kita di gereja. Hanya yang sehat saja ya yang boleh datang. Untuk yang kedua, kita masih ada persekutuan Kamis, tapi masih online. Linknya nanti sama bakal dikirim di grup SMGKI Ampera jam 6 sore. Ingat ya, jam 6 sore. Linknya hanya bisa diakses jam 6 sore. Mari sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Cici minta adik-adik untuk mempersiapkan hati kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat satu pujian, cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semua itu ditambahkan padamu.
kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, puji-pujian sudah kami naikkan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pimpin kami yang mendengar, pimpin Cici Koko yang akan memberitakan Injil-Mu, pimpin agar kami boleh duduk manis dan boleh mendengar, boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam adik-adik, puji Tuhan kita kembali lagi untuk belajar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami boleh mengerti cerita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Cici akan menceritakan yaitu adalah tentang sebuah kisah dusta Mahkamah Agama di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Adik-adik bisa membuka Alkitabnya ya. Nah, kita akan melihat di sini adalah sebelumnya bagaimana prajurit-prajurit ini dia bertemu melihat akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu dia dikuburkan di dalam batu, di dalam goa. Di situ pintunya terguling, terbuka. Dan mereka melihat akan menyaksikan Tuhan Yesus yang betul-betul sungguh telah bangkit, telah hidup kembali. Nah, kenapa para prajurit tersebut dia menjaga kuburan Yesus? Karena sebelumnya waktu Tuhan Yesus sebelum mati di kayu salib, dia pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan di situ para imam menyuruh mereka prajurit-prajurit untuk menjaga kuburan Yesus. Nah, di situ mereka menjaganya, lalu ketika mereka sedang menjaga, lalu terbuktilah bahwa betul-betul sekali kebangkitan Yesus itu terjadi, bahwa Yesus sudah kembali lagi hidup. Nah, di situ juga ada wanita-wanita perempuan-perempuan, yaitu adalah Maria, dan dia melihat juga akan kuburan Yesus kosong, membuktikan bahwa Yesus hidup. Di situ mereka juga melihat ya tidak ada mayat Yesus, cuma hanya ada kain kafan. Di situ dibuktikan bagaimana Yesus sudah hidup. Nah, adik-adik, lalu kita melihat di dalam ayat 11, ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Nah, di sini para prajurit tersebut ketika mereka melihat kejadian tersebut, mereka bilang kepada para imam apa yang telah mereka lihat, bahwa betul-betul bahwa Yesus sudah bangkit dan sudah hidup. Tapi apa yang dilakukan oleh para imam ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit? Di situ kita lihat di ayat yang ke-12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, di sini bagaimana para imam dia menyuruh untuk para prajurit untuk diam, untuk tidak mengatakan yang sejujurnya akan kebenaran bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tetapi harus bilang bahwa Yesus mayatnya diambil, dicuri oleh murid-muridnya Yesus ketika mereka sedang tidur. Di sini kita lihat bagaimana si para imam ini sungguh sangat mengeraskan hati. Ketika dia tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi dia menolaknya, ya, dia tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dia malah menyuruh para prajurit-prajurit tersebut untuk berbohong, untuk memberitakan tentang kebohongan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lihat ya, gimana di sini kekerasan hati para imam, ya, dia terus tidak mau percaya dari Yesus mati, dari Yesus juga sudah sampai hidup, bangkit, dia tetap tidak percaya dan dia mengeraskan hatinya, tidak akan percaya kebenaran firman Tuhan. Di sini kita melihat. Lalu
Setelah itu kita di ayat 14 dan 15. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Ya, sampai apa yang dilakukan prajurit itu, dia menuruti apa yang dikatakan oleh imam. Dan dia menerima uang tersebut, lalu dia menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus mayatnya sudah dicuri oleh murid-muridnya. Padahal itu adalah berbohong, berdusta, tidak menceritakan akan kebenaran. Ya, di sini adik-adik kita melihat ya bagaimana di sini juga kita mau belajar. Jangan ada kebohongan. Jangan ada kebohongan akan kebenaran daripada firman Tuhan. Jangan kita menutupi kebenaran firman Tuhan dengan perkataan-perkataan yang berbohong, perkataan-perkataan yang berdusta di hadapan Tuhan. Karena kita tahu berdusta, berbohong adalah perbuatan berdosa di hadapan Allah. Dan Allah tidak berkenan. Tapi di sini mereka melakukan hal tersebut. Padahal mereka tahu kebenaran firman Tuhan. Mereka melihatnya. Tapi mereka mengatakan tentang berdusta. Ya, biarlah kita belajar untuk tidak mengatakan kebohongan, ya, kebohongan untuk diri saya, untuk keamanan saya. Jangan, tapi kita mau mengatakan kebenaran, berkata yang jujur, kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, kita katakan lagi kepada orang lain. Apa yang Tuhan katakan yang sebenarnya sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan, kita sampaikan kepada teman-teman kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Jangan berkata yang berbohong. Walaupun kita berkata jujur, walaupun kita dibenci, walaupun kita dijauhi teman-teman, walaupun kita dikucilkan, tidak disukai, tetap kita harus berkata yang benar. Ya, harus berkata yang jujur di hadapan Tuhan. Biarlah akan kematian Yesus, akan kebangkitan Yesus, kita hidupnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tidak melakukan kesalahan lagi, tidak berbohong, tidak berdusta, tidak mementingkan diri sendiri. Kadang kita berbohong untuk apa sih? Untuk mementingkan diri kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri, biar kita aman, biar kita tidak kenapa-napa. Seperti para prajurit, dia berbohong. Kenapa? Biar dia tidak celaka, biar dia tidak kena hukuman. Karena walau ketika dia ditugaskan untuk menjaga kuburan, lalu dia bertugasnya tidak dengan baik, kuburan Yesus tidak ada, ya, dia pasti akan dihukum. Tetapi dia berbohong juga untuk apa? Demi keamanan diri mereka sendiri. Ya, adik-adik kita mau belajar untuk tidak melakukan kebohongan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa di hadapan Tuhan. Kami minta ampun atas apa yang pernah kami lakukan. Kami pernah berbohong di hadapan Tuhan, berbohong kepada orang lain, berbohong akan kebenaran firman Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, kami mau selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menceritakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, tentang kebangkitan Yesus, kebenaran firman Tuhan, tentang kematian Yesus, kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.